Shalom, selamat malam, Oma Opa, anggota PKLU se-GPIB. Perkenalkan, nama saya Samidi Cahyo dari GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. Kita berjumpa pada malam hari ini dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membaca firman-Mu, tuntun, bimbing kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca pada malam hari ini. Berfirman ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dapat berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Obadja pasal 1 ayat 15 hingga yang ke-16. Demikian firman Tuhan.
Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus. Segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya, bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Demikian pembacaan Alkitab. Umat-umat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan renungan malam kita pada malam hari ini dari bacaan tadi yang diberi judul Kebenaran Akhirnya Sebagai Pemenang. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya, bahkan mereka minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Ayat yang ke-16. Di dalam kehidupan yang real seperti sekarang ini, banyak sekali terjadi hal-hal yang sulit dipahami, khususnya mengenai makin maraknya orang berbicara tentang kebohongan. Masa sekarang ini untuk berbicara dan menegakkan kebenaran justru menjadi sesuatu yang langka. Bahkan banyak orang merasa takut bicara tentang kebenaran karena akan mengalami intimidasi berupa ancaman dan sebagainya. Sebagai contoh, kasus tahun 1998, ketika terjadi krisis ekonomi, terjadi penjarahan, perkosaan, dan sebagainya. Tidak ada satupun pelaku penjarahan atau perkosaan diadili, karena para korban diintimidasi dengan tindak kekerasan. Pertanyaannya sekarang adalah, akankah kebenaran itu sudah tidak bisa lagi diwujudkan? Sudah tidak adakah orang yang berani berbicara tentang kebenaran? Saat itu, atau mungkin bisa saja sekarang ini, untuk berbicara kebenaran adalah sesuatu yang langka. Sekarang ini orang lebih senang menyampaikan berita bohong atau hoak. Ubaja menyampaikan nubuatan bahwa kebenaran pada akhirnya akan ditegakkan ketika Allah sendiri yang datang dan menegakkannya. Semua yang melakukan kejahatan akan merasakan seperti mereka lakukan terhadap orang lain. Bagi Obaja, pada akhirnya Tuhan akan menegakkan kebenaran, dan semua kebohongan dan tindakan kejahatan akan dihancurkan. Minggu Prapaskah ini mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun Yesus harus menjadi korban oleh mereka yang tidak menyukai kebenaran itu terwujud. Penyaliban adalah bentuk upaya menghancurkan kebenaran. Tetapi akhir semua peristiwa kita mengetahui Yesus menunjukkan kuasanya sebagai Tuhan melalui kebangkitannya. Jadi janganlah takut untuk berjalan, berbicara dalam kebenaran, sekalipun harus berhadapan dengan penistaan dan penganiayaan. Sekalipun yang kita lihat terkesan kebohongan akan berkuasa, tetapi sesungguhnya kebenaran akan terwujud
ketika sang kebenaran datang dan menegakkan kebenarannya. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Tuhan sudah menyapa kami bahwa kami harus selalu menegakkan kebenaran ya Tuhan. Bimbing kami, kuatkan kami, sehingga kami akan selalu dan terus bisa melakukan kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Kuatkan kami ya Tuhan, khususnya kaum PKLU SGPIB ya Tuhan. Para pengurusnya juga Tuhan beri kekuatan, sehingga mereka bisa mengatur seluruh kegiatan yang mereka adakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, sehingga lewat firman-Mu ini kami semua bisa menegakkan kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur kepada-Mu yang kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.